Dabbah Bumi 7. Jika kita perhatikan gambar kupu-kupu biru dari Australia itu, ada Tanjung Batu Hitam di perutnya. Ya, ini Tanjung Batu Hitam. Kalau kita zoom, nah itu dia. Ini telur dabbah, telur kupu-kupu biru dari Australia. Itu membuktikan batu telur di sisi Jabal Rahmat mewakili Hajar Aswad. Nah, kalau telur dabbah ada gambarnya di bumi, apakah semut ada gambarnya di bumi? Pertanyaannya itu. Yang terlibat di sini kan semut, telur dabbah, kupu-kupu biru. Ada jawabnya, yaitu ini. Hai semut-semut. Nah, Al-Quran mengatakan semut bisa bicara. Masuklah ke tempat-tempat kediaman kamu, agar tidak dihancurkan kamu oleh Sulaiman dan tentaranya. Dan mereka tidak sadar. Wahum la yash'urun. Itu membuktikan batu telur di sisi Jabal Rahmat mewakili Hajar Aswad. Jadi Tanjung Batu Hitam atau Tanjung Hajar Aswad. Nah, dia sudah mewakili telur. Nah, orang yang iktikaf ini mukso dia. Jadi bisa Anda lihat di situ ada orang yang sedang mencium batu hitam. Tanjung Hajar Aswad. Tanjung Batu Hitam. Jadi batu telur di sisi Jabal Rahmat itu adalah mewakili Hajar Aswad. Bagaimana itu? Ini Hajar Aswad. Hajar Aswad itu di sudut Ka'bah dia. Nah, ini hadisnya. Innal hajaral aswada, sesungguhnya Hajar Aswad, yakutatun, yakut, batu permata, min yawa kitil jannah, dari yakut surga. Hadis Tirmizi ini disahihkan oleh Nasai dari Abdullah Ibnu Abbas. Lanjutan kata-katanya itu, ini sengaja saya potong supaya bisa dilihat tulisannya, supaya hurufnya besar. Nah, dan sesungguhnya dia akan dibangkitkan pada hari kiamat. Wa innahu ya ba'atsu, kata bahasa kan bangkit, yaumul kiamah. Bayangkan, jadi Hajar Aswad itu akan bangkit. Jadi kalau batu telur itu, pertanyaannya kan, bagaimana kalau batu telur itu bangkit? Jadi Hajar Aswad itu nanti bangkit dia di hari kiamat. Nah, bukan sekadar bangkit, baginya ainani, dua mata, walisanun, dan satu lidah, yantiku bihi, yang dengan karakternya dia berbicara, bersaksi, yashhadu, berbicara, bersaksi. Hajar Aswad ini bicara nanti. Nah, untuk setiap likulli
untuk setiap orang, siapa, astalamahu, menyentuhnya, bihaqi wasidik, dengan karakter lengkap dan benar. Bagaimana Anda bisa menyentuhnya dengan karakter lengkap itu bagaimana? Kalau Anda tidak mengenali Hajar Aswad. Hadis Tirmizi disahihkan oleh Nasai dari Abdullah ibnu Abbas. Siapa yang menyentuhnya manis salamahu. Dan itu ada bilangannya, bilangan magnetiknya +5. Itu ada di Ka'bah setengah. Di Ka'bah 1. Hajar Aswad, batu hitam dari surga. Nah, ini di hadisnya tadi. Sepanjang ini sesungguhnya Hajar Aswad sebutir yakut dari yakut-yakut surga, dan sesungguhnya ia akan dibangkitkan pada hari kiamat. Baginya 2 mata dan 1 lidah, yang dengan karakternya ia berkata bersaksi untuk tiap siapa yang menyentuhnya dengan karakter lengkap dan benar. Tirmizi disahihkan oleh Nasai dari Abdullah ibnu Abbas. Ini mewakili Hajar Aswad. Keren kan? Telur dabbah, batu telur dabbah. Jadi kalau dideret, Hajar Aswad itu seperti pohon mitokondria. Seperti pohon mitokondria. Qatar itu mewakili Hajar Aswad. Nah, kemudian ada tambahan sini, tambahan taji, nah, di kaki kanan. Nanti dia akan mewakili Qatar di sini. Qatar, nah, permata. Nah, surat ke-11 ayatnya 123, ini dia 123 ini permata. Jadi seperti permata yang diikat di mata kaki kanan. Nah, sebagai tanda mata kaki kanan. Ini yang saya katakan mewakili Hajar Aswad nanti dia. Dia mewakili Qatar di manusia Mediterranean. Kalau manusia Mediterranean itu bersujud. Nah, kalau manusia Mediterranean itu diangkat dari bukitnya, ditinggalkan saja bukitnya, maka dia akan menjadi, Qatar itu akan menjadi batu telur di sisi bukit. Nah, karena Qatar itu adalah mewakili Hajar Aswad, maka batu telurnya mewakili Hajar Aswad. Kemudian Tanjung Batu Hitam, ternyata ada ekspresi dia dicium. Nah, dan dia berada di perut kupu-kupu biru. Nah, di sinilah terbuka rahasia. Kalau begitu telur kupu-kupu itu sebesar ini. Nah, ini Hajar Aswadnya itu sebagai mitokondria. Nah, ini silent yang disentuh. Mitokondria ini kan objek yang tidak di dalam inti, tidak dalam inti sel. Jadi dia di luar inti sel dan dia pemicu energi. Sama karakternya dengan Hajar Aswad. Hajar Aswad itu di luar Ka'bah dia. Dan dia bukan bagian dari Ka'bah. Dia berasal dari luar. Tapi dia pemicu energi juga. Kalau nggak ada Hajar Aswad kan nggak semangat orang tawaf. Orang tawaf itu kan beberapa putar udah itu mencium Hajar Aswad. Oh, rebutan mencium Hajar Aswad itu yang bikin dia semangat, energi. Jadi energi Ka'bah itu ya di Hajar Aswad ini. Pemahaman ini seperti mitokondria. Maka itu dihubungkan dengan telur.
Karena mitokondria itu lewat telur, diturunkan oleh ibu. Dahsyat. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan itu, disediakan kebaikan dan tambahan, serta muka-muka mereka tiada tertutup dengan kehitaman dan tidak kehinaan. Mereka itulah ahli surga yang mereka akan kekal padanya. Turutlah mendorong gerobak kebangkitan Islam barakallah bagi yang mendorong gerobak